Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menyaksikan video praktik konseling pendekatan psikoanalisis, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih psikoanalisis itu. Jadi psikoanalisis adalah salah satu dari beberapa pendekatan konseling, di mana sebagian besar terapi psikoanalitik ini menggunakan metode untuk mengeluarkan apa yang ada di pikiran bawah sadar. Nah, biasanya atau kebanyakan hal ini berfokus pada pengalaman pada masa kecil atau yang terjadi di masa lalu. Untuk dibahas, didiskusikan, direkonstruksi, ditafsirkan dan juga dianalisis. Nah, salah satu teknik terapi psikoanalitik ini adalah asosiasi bebas. Asosiasi bebas itu bagaimana ya? Ini lebih memberikan wewenang kepada klien untuk mengutarakan atau mengeluarkan semua yang ada di pikiran atau perasaan dia, baik itu hal negatif, hal positif, dan juga baik buruknya. Nah, berikut contoh proses konseling terapi psikoanalitik menggunakan teknik asosiasi bebas. Silahkan. Silahkan duduk. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Apa ada yang bisa saya bantu? Iya Bu. Jadi saya di sini mau konseling atau konsultasi bersama Ibu. Ya, sebelumnya kalau boleh tahu nama dan asalnya dari mana ya? Perkenalkan, nama saya Novida Listiani. Saya dari Bali. Ya. Sebelumnya kesini atas dasar keinginan sendiri atau karena orang lain? Ya, saya atas dasar keinginan sendiri, Bu. Ya, baik. Saya bersedia untuk membantu. Sebelumnya ada dalam konseling ada yang namanya kode etik, di mana saat klien menceritakan kepada saya sebagai konselor, menceritakan semua hal, di sini saya tidak akan membocorkan atau menyebarluaskan kepada pihak lain. Itu. Apakah Anda setuju dengan peraturan ini? Setuju. Ya, baik. Sebelum kita mulai, jadi dalam konseling kita di sini menggunakan teknik asosiasi bebas. Asosiasi bebas itu bagaimana? Jadi Anda bisa menceritakan semua yang ada di pikiran dan perasaan Anda dengan tanpa ragu-ragu. Jadi tidak usah malu, meskipun hal-hal baik atau hal-hal buruk, semuanya silakan Anda ceritakan kepada saya. Baik, terima kasih waktunya. Jadi saya ingin menceritakan ada banyak kejadian yang saya alami di beberapa tahun silam, terutama ketika saya duduk di bangku SMA. Jadi di saat itu banyak sekali berbagai problematika yang saya rasakan, terutama dalam pertemanan. Banyak teman-teman yang mendiskriminasi saya, terutama dalam hal pendapat, sehingga itu menjadi hal yang menjadikan saya insecure. Kemudian sangat menjadi hal yang berat untuk hidup saya sendiri. Apalagi sekarang itu pertemanan saya semakin sedikit hanya karena beberapa orang itu percaya dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman lainnya bahwa saya adalah seperti ini. Oleh karena itu menjadikan hal yang berat yang saya rasakan. Kalau boleh tahu hal-hal seperti ini tuh seperti apa contohnya? Langsung aja, nggak apa-apa diomongkan semuanya. Ya, jadi seperti halnya misal saya memberikan pendapat ketika ada sebuah permasalahan, itu teman-teman langsung tidak menyetujui, langsung menolak seperti itu tanpa alasan. Berarti secara tidak langsung mereka sudah tidak suka dengan individu saya sendiri, personal saya sendiri, seperti itu. Ya, jadi di sini saya akan menekankan bahwa sebenarnya tidak semua orang memiliki kepribadian seperti itu, memiliki pola pikiran seperti itu. Jadi diharapkan untuk Anda memiliki pola pikir yang lebih luas lagi, memiliki pola pikir yang lebih terbuka tentang bagaimana hubungan sosial dengan orang lain seperti itu.
Kalau dari Anda sendiri, bagaimana Anda menyikapi atau mencari solusi terhadap masalah yang Anda alami? Jadi selama ini saya berusaha untuk berdiri sendiri, dalam artian memberikan motivasi kepada diri saya bahwa apapun itu sebenarnya tidak seburuk yang mereka pikirkan. Ya, saya juga paham bahwa tidak semuanya itu percaya dan juga sependapat dengan kita. Oleh karena itu ya lebih menekankan kepada motivasi kepada diri saya sendiri saja, begitu Bu. Ya, memang benar bahwa motivasi diri itu memang sangat penting untuk diri kita. Tapi perlu digarisbawahi juga bahwa memang tidak semua orang bisa menerima pendapat kita, dan juga tidak semua orang itu berkontribusi lebih untuk kehidupan kita. Karena apa ya? Selagi yang kita lakukan itu baik, selagi yang kita lakukan itu positif dan tidak merugikan orang lain, ya kita terus bisa melanjutkan hidup gitu, seperti itu. Tidak usah kita mencari penilaian orang lain, melihat pandangan orang lain. Kalau misalkan aku seperti ini, orang lain gimana ya, asalkan menurut kamu itu baik dan benar, ya kamu lakukan saja, seperti itu gitu. Bisa dipahami ya? Ya, terima kasih banyak. Jadi yang saya dapatkan itu intinya kita tidak perlu validitas dari orang lain, seperti itu ya Bu ya. Iya, seperti itu. Ya, jadi setelah melakukan konseling seperti ini, apa yang Anda rasakan? Oke, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan karena memang dengan adanya beberapa asupan informasi dan juga motivasi dari Ibu sebagai konselor, itu sedikit menambah wawasan saya dan juga meningkatkan motivasi saya. Sebelumnya mungkin kalau di persentase itu 50%, yang meningkat menjadi 70%. Karena memang dalam hidup saya itu motivasi itu sangat perlu, sehingga dengan adanya asupan motivasi dari Ibu sudah menambah motivasi terhadap berbagai macam problematika atau permasalahan yang saya hadapi sebelumnya, seperti itu. Terima kasih banyak ya Bu. Ya, sama-sama. Nanti di lain waktu jika Anda ingin melakukan konseling lagi, Anda bisa mendatangi saya lagi ya. Siap. Terima kasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama.